Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya memasang wattmeter DC pada rangkaian sistem PLTS ya, teman-teman. Nah, biasanya wattmeter DC ini dipasang sebelum SCC ya, teman-teman, SCC PWM yang ini. Nah, bentuk fisik wattmeter DC seperti ini. Nah, jadi ada wattmeter DC dan ada wattmeter AC ya. Nah, ini kebetulan yang saya bahas adalah wattmeter DC. Nah, wattmeter DC ini berfungsi sebagai monitoring ya, teman-teman. Jadi kita bisa memonitor arus yang dihasilkan panel surya, tegangannya, wattnya maupun watt hournya ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di belakangnya itu ada petunjuk wiringnya ya, teman-teman. Nah, kita lihat yang DC power itu adalah panel surya ya, teman-teman. Sedangkan load ini yang akan kita hubungkan ke SCC PWM-nya nantinya. Nah, kita lihat yang DC power atau tempatnya panel surya. Nah, di sini ada plus dan minusnya. Nah, ini tidak boleh terbalik ya, teman-teman. Yang plus akan kita hubungkan ke kabel plus panel suryanya. Nah, pada baut yang ini teman-teman nanti. Sedangkan yang minus itu akan kita hubungkan ke kabel minusnya panel surya. Nah, pada baut yang ini. Jadi jangan terbalik. Sedangkan load ini akan kita hubungkan ke SCC pada baut tempat masuknya kabel panel surya ke SCC nantinya teman-teman. Nah, ini ke tempat masuknya panel surya pada SCC yang plus. Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi yang load out plus itu akan kita pasang pada baut yang plus ini pada SCC. Nah, sedangkan load yang out minus itu akan kita pasang kepada baut yang minus yang pada SCC yang ada lambang panel suryanya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasang wattmeter DC ini ya teman-teman ke SCC maupun panel suryanya. Oke, kabelnya sudah saya pasang ya dari panel surya ke wattmeter DC ini. Nah, ini panel suryanya belum disinari matahari teman-teman. Jadi wattmeternya belum kelihatan indikatornya ya. Layarnya belum menyala. Nah, apabila kita sinari panel suryanya, nah seperti ini, maka wattmeter DC-nya nyala karena mendapatkan arus yang dihasilkan oleh panel surya teman-teman. Nah, di sini kita lihat yang dihasilkan baru tegangan ya. Nah, tegangan panel surya itu 21,86 volt. Nah, sekitar itu. Nah, ini arus, current, power, watt, dan energi itu belum dihasilkan karena belum kita hubungkan ke beban yang terhubung ke SCC ya, teman-teman. Nah, jadi ini baru terhubung ke panel surya. Jadi yang dihasilkan cuman tegangan aja. Nah, sekarang kita akan hubungkan wattmeter DC ini ke tempat masuknya panel surya pada SCC PWM ya. Nah, sebelumnya sinarnya kita redupkan dulu ya teman-teman. Jadi panel suryanya tidak terkena sinar matahari lagi. Oke, kita akan hubungkan. Nah, sekarang saya sudah hubungkan ya teman-teman. Wattmeter DC ini pada panel surya dan input panel surya pada SCC PWM-nya yang kabel ini. Jadi plus itu merah, minus itu hitam. Jangan kebalik teman-teman. Nah, ini posisinya displaynya masih mati karena panel suryanya belum terkena cahaya matahari. Nah, pada SCC ini sudah terhubung ke beban ya teman-teman dan ke baterai. Nah, ini baterainya sudah terhubung 11,8 volt baterainya. Dan bebannya itu adalah beban DC. Nah, di sini kita lihat ya wiringnya yang masuk ke SCC itu adalah load ya, yang plus merah, yang minus itu hitam. Nah, sedangkan yang DC powernya itu ke panel suryanya, yang plus ke kabel merah atau plus panel surya, sedangkan yang minus itu ke kabel hitam atau minus panel suryanya. Oke, kita akan sinari panel suryanya sehingga menghasilkan arus listrik ya teman-teman, dan display wattmeter DC-nya menyala. Nah, panel surya sudah mendapatkan sinar atau cahaya matahari. Nah, kita lihat yang current power tadi yang sebelumnya 0, ini sudah ada nilainya ya teman-teman, karena sudah terhubung ke beban DC, lampu DC pada SCC ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini arus dari panel surya atau arus chargingnya itu 1,22 ampere ya. Nah, current atau arus ini akan digunakan untuk ngecas baterai. Nah, wattnya atau powernya yang dihasilkan adalah 15,4 watt. Jadi current dan power ini akan muncul pada display ini karena SCC ini sudah terhubung ke beban.
Nah, kita lihat pada energi itu juga bertambah ya, seiring waktu akan terus bertambah sesuai lama penyinaran pada panel suryanya ya teman-teman. Nah, tadi kita lihat itu 16,1, sekarang sudah 16,3 watt hour ya teman-teman. Nah, di SCC PWM-nya terlihat ya ada lambang panel surya dan tanda panah kedip-kedip ke kanan. Nah, ini artinya panel surya sudah disinari oleh cahaya matahari dan sudah charging pada baterainya ya teman-teman. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.